Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali dengan Ibu Fia di pembelajaran Bahasa Indonesia. Tetap semangat belajar ya, karena belajar bahasa Indonesia itu menyenangkan. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai teks diskusi. Disimak baik-baik ya videonya dan ditonton hingga akhir, jangan di-skip karena di akhir video nanti akan ada latihan soal-soal untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi teks diskusi. Disiapkan juga ya alat tulisnya agar kalian dapat mencatat hal-hal yang penting. Selamat belajar! Tentu kalian pernah melakukan kegiatan berdiskusi bersama dengan teman kalian, bukan? Dalam suatu kegiatan berdiskusi formal, biasanya akan menghasilkan teks diskusi. Teks diskusi ini dibuat untuk mendokumentasikan, mencatat, atau menyimpan hal-hal penting dalam suatu pertemuan ilmiah agar dapat digunakan kembali saat dibutuhkan. Sebelum Ibu membahas lebih lanjut mengenai apa itu diskusi, up to teks diskusi, Ibu sampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar dari pembelajaran teks diskusi, yaitu 3.9 mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Selanjutnya, 4.9 menyimpulkan isi gagasan, pendapat, argumen yang mendukung dan kontra serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi yang didengar dan dibaca. Tujuan dari pembelajaran kita mempelajari teks diskusi yaitu diharapkan kalian dapat memahami pengertian, ciri-ciri, dan tujuan teks diskusi. Kemudian kalian juga diharapkan dapat mengidentifikasi informasi teks diskusi. Dan yang terakhir, kalian diharapkan mampu menyimpulkan isi teks diskusi. Materi yang pertama yaitu mengidentifikasi informasi teks diskusi. Marilah terlebih dahulu kita kenali apa itu diskusi. Diskusi yaitu suatu interaksi yang terjalin antara dua pihak, baik individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun antar kelompok, untuk bertukar ide atau gagasan dan pendapat mengenai suatu topik. Jadi, inti dari pengertian diskusi yaitu bertukar ide, gagasan, dan pendapat mengenai sebuah topik. Sementara teks diskusi adalah bahan tertulis sebagai media untuk mencatat hal-hal penting tentang suatu masalah dalam pertemuan ilmiah. Teks diskusi dapat terdiri atas pendapat yang muncul dalam diskusi, seperti pendapat pro dan kontra. Apa itu pendapat pro dan kontra? Pendapat pro yaitu pendapat yang menyetujui hasil diskusi. Sedangkan pendapat kontra yaitu pendapat yang menolak hasil diskusi atau tidak menyetujuinya. Tujuan dari teks diskusi yaitu yang pertama, menguji bukti, sistem, nilai, opini, dan respon dari suatu permasalahan. Tujuan yang kedua yaitu menyampaikan gagasan atas suatu permasalahan dan menghargai gagasan yang dikemukakan orang lain. Tujuan selanjutnya yaitu menghubungkan fakta dan data dari berbagai sudut pandang dan latar belakang. Tujuan yang keempat yaitu bertukar pikiran, ide, atau gagasan untuk mencari kesepakatan pemahaman. Tujuan teks diskusi yang terakhir yaitu menanggapi dan mengungkapkan suatu permasalahan.
Nah, sedangkan fungsi dari teks diskusi yaitu untuk melihat suatu masalah dari berbagai perspektif. Perspektif tersebut memberikan pertimbangan atas rekomendasi atau keputusan. Nah, sekarang coba bacalah teks diskusi tentang game online berikut ini. Setelah itu, mari kita identifikasi apakah ada pendapat yang pro dan apakah ada pendapat yang kontra. Silahkan dibaca ya. Bagaimana? Sudah dibaca? Untuk menyimpulkan atau mengidentifikasi teks diskusi pertama kali yang harus kalian lakukan adalah mendata pokok pikiran dari setiap paragraf. Nah, pokok pikiran setiap paragraf pada teks game online ini adalah sebagai berikut. Pokok pikiran paragraf pertama yaitu game online merupakan suatu atau salah satu permainan menggunakan koneksi internet. Pokok pikiran paragraf yang kedua yaitu adanya game online yang terus berkembang saat ini. Banyak kalangan yang mendukung adanya game online untuk dikonsumsi. Pokok paragraf pikiran ketiga yaitu adanya game online akan memberikan dampak negatif. Dan pokok pikiran paragraf terakhir atau paragraf 4 yaitu menanggapi kedua hal itu, kita harus menjadi remaja yang bijak dan berkarakter sehingga bisa melihat hal ini sebagai hal yang positif. Dari pokok pikiran paragraf 1 sampai dengan paragraf keempat, maka dapat disimpulkan bahwa adanya game online yang terus berkembang saat ini, banyak kalangan yang mendukung adanya game online untuk dikonsumsi. Namun, game online akan memberikan dampak negatif. Menanggapi kedua hal itu, kita harus menjadi remaja bijak dan berkarakter, sehingga bisa melihat hal ini sebagai hal yang positif. Nah, itu tadi penjelasan tentang teks diskusi. Materi ini juga bisa kalian pelajari dari buku paket Bahasa Indonesia ataupun buku LKS bab teks diskusi. Jika ada pertanyaan atau hal yang belum dipahami, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar ya, atau bisa hubungi di WhatsApp Messenger. Untuk mengetahui pemahaman kalian mengenai teks materi ini, coba kerjakanlah latihan soal berikut ini. Tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Sekian materi pada video kali ini, sampai jumpa di video materi berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.